Hai Mam, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Nah Mam, sudah ada mungkin ide buat masak hari ini? Nah kalau belum ada ide, Mam boleh coba nih. Hari ini saya bikin ikan bakar ala Solo ya, plus pakai sambal matah. Ini enak banget, pokoknya juara banget. Pokoknya Mams harus coba resep ini, ikutin ya step by stepnya dari awal sampai akhir, dijamin keluarga di rumah pasti ketagihan. Oke, kalau mau tahu bagaimana caranya dan apa aja bahan-bahannya, harus nonton videonya sampai selesai. Oke Mam, ini dia bahan yang akan kita gunakan untuk membuat ikan bakar khas Solo plus sambal mata yang enak banget ya. Bahannya sederhana. Nah, boleh lihat ya, di sini ada ikan nila, karena di sini khasnya ada ikan nila. Saya pakai ikan nila yang hitam atau mungkin namanya ikan mujair ya. Dan nanti dilihat deh. Oke. Yang pertama-tama di sini ada bumbunya ya, 4 siung bawang putih, jahe, kemiri, cabai merah, garam, kaldu bubuk, gula merah, dan kecap manis yang agak banyak ya, 5-6 sendok makan. Kemudian bahan-bahannya di sini juga yang pasti tinggal kita blender aja. Nah, di sini ada ikan. Nah, ikannya ini kita marinasi pakai kunyit bubuk, ketumbar, garam, udah itu aja. Dan kita tambahin 3 sendok makan margarin untuk menumis bumbu. Dan ini untuk bumbu sambal matahnya, cabai, bawang merah, serai, tomat, dan daun jeruk. Oke. Nah, pertama-tama kita mau goreng ikannya. Nah, kalau di sini ya khasnya ikan bakar itu digoreng dulu. Jadi ikannya teksturnya juga lebih crispy nanti ya, dan membakarnya juga nggak terlalu lama. Di sini ikan nilainya saya pakai 3. Ikan ini sudah saya marinasi tadi ya dengan kunyit, ketumbar, dan garam. Itu aja, kita marinasi kurang lebih setengah jam baru siap kita goreng. Nah, ini digorengnya juga seperti menggoreng ikan biasa, jadi memang ikannya sudah garing gitu ya. Nah, ini kayak gini aja, kita bolak-balik seperti ini. Nah, digoreng sampai dia 2 sisinya matang. Usahakan ikannya tidak terlalu besar. Kalau yang besar boleh dibagi 2 badannya ya, dilebarkan. Kalau ini ukurannya 1 kilo isi 5, jadi saya pakai ukurannya sedang-sedang aja. Oke, ini ikannya sudah matang kedua sisinya, kemudian saya angkat dan sisihkan. Oke, selanjutnya saya mau siapkan bumbu untuk bahan pencelupnya nanti ya. Saya haluskan jahe 1 ruas jempol, kemudian bawang putih 4-5 siung, boleh ya, dan kemiri 2 butir serta cabai merah. Ya, ini tenang aja, ini nggak pedas, jadi anak-anak bisa makan. Cabai merahnya cuma 4 buah gitu ya. Kita haluskan, boleh menggunakan ulek atau di blender atau dihaluskan dengan chopper seperti ini. Silahkan. Nah, ini ya kita mau haluskan saja. Di sini bumbunya semua mentah ya, jadi saya blender semuanya dengan keadaan yang mentah. Iya, oke. Sudah di blender, kita sisihkan. Nah, tadi ya ini wajan sisa saya menggoreng ikan tadi, nggak saya cuci, saya pakai lagi. Nah, kemudian saya tambahkan sekitar 1 sendok makan margarin ya. Nanti kita pakai ini untuk menumis bumbu gitu ya, pakai margarin. Kalau nggak punya margarin ya udah nggak apa-apa, pakai minyak sisa menggoreng ikan tadi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini dipanaskan dulu margarinnya, kemudian saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Dan kita tumis, kita masak sampai dia benar-benar matang ya, jangan sampai masih langu. Nanti kalau langu ikannya baunya nggak enak, baunya bau bumbu gitu ya. Oke, ditumis sampai sampai kering seperti ini. Saya masukkan air asam jawa ini ya, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 sendok makan. Jadi nanti akan membuat si ikan ini nih rasanya seger gitu ya, dan mengikat rasa si manis dan rasa bumbunya tuh diikat dengan si asam ini. Kemudian seasoning ya, kasih garam, sedikit penyedap rasa, gula merah ya, ini saya pakai 1 bulatan setengah, jadi kurang lebih ya 15 sampai 20 gram. Oke, gula merahnya kalau suka lebih manis boleh ya, cuma kalau ini saya pikir ini sudah cukup manis, gula merahnya segini aja udah cukup. Nah, porsi bahan pencelup ini nih, ini bisa untuk sekitar 6 ekor ya, 6 ekor ikan, mungkin sekitar 1,5 kilo ikan ini bisa dipakai ya. Kita masukkan kecap dulu sebagian ya, kita cek nanti kepekatannya seperti apa dan rasanya seperti apa ya. Ini saya masukkan dulu kurang lebih 3 sendok makan kecap manis, dan kita masak dulu sampai dia benar-benar caramels atau mengkaramelisasi gitu ya. Dimasak sampai matang, terus saya tambahkan sedikit air, kurang lebih saya masak lagi hampir 10 menitan sampai nanti dia kental gitu ya. Oke, dimasak aja terus pakai api sedang aja sambil diaduk sampai dia kental. Nah, agak kental seperti ini. Nah, kita boleh matikan dan cek rasanya. Bumbu pencelupnya tidak boleh terlalu asin ya, karena ikannya kan udah asin tuh, tadi udah digaremin. Jadi bumbu pencelupnya itu rasanya lebih dominan ke sedikit manis ya, ada gurihnya, tapi tidak boleh terlalu asin. Nanti kalau udah garing, udah kering, takutnya dia keasinan gitu ya. Oke, selesai bumbu pencelupnya, kita sisihkan. Nah, ini dia ya, siapin wadah yang besar, yang lebar. Nah, biasanya kalau di abang-abang jualan itu ikan bakar, dia pakai media yang besar gitu, terus bumbu pencelupnya ditaruh di sana. Nah, ikannya tuh dicelup-celup gitu. Nah, jadi dicelup, dibakar gitu ya. Nah, ini kayak saya praktekinnya gini aja ya, saya taruh di wadah besar, kemudiannya ikannya saya masukkan ke sini. Kita rendam kurang lebih ya 5 menitan ya, 2 menit 3 menit lah ya. Nah, sambil dioles-oles kayak gini ya, ini versi rumahannya gitu ya. Kalau makan di luar mungkin bisa harganya satu ikan seperti ini dengan porsi nasi 25.000 ya, 25.000 sampai 35.000 tergantung ya restorannya. Nah, kalau bikin sendiri kan jadinya lebih banyak gitu ya. Oke, ini kita gini-gini aja. Nah, ini kalau misalnya rasanya kurang coklat ya warnanya ya, kita boleh tambahkan kecap. Saya tambahkan dulu sedikit, 1 sendok makan. Saya pengen warnanya agak pekat gitu ya. Nah, kita lihat tuh udah ya, udah bagus. Kita balik. Pokoknya tergantung mams mau warnanya sepekat apa gitu ya. Kalau menurut saya tadi kurang pekat, jadi saya tambahkan sedikit lagi ya, kurang lebih jadinya totalnya kecapnya 6 sampai 7 sendok makan ya semuanya. Nah, oke, udah gini aja, didiamkan sebentar sambil kita panaskan pannya anti lengketnya. Udah deh. Nah, ini ya, ini pannya nggak saya cuci tadi, sisa dari kita bikin bahan pencelup. Saya tambahkan lagi margarin 1 sendok makan, kemudian saya lelehkan, dan kita siap untuk memanggang di atas teflon ya, tapi namanya ikan bakar, kita panggang aja. Nah, oke. Nah, ini dia, kita panggang dengan api kecil aja. Perhatikan karena ini mengandung gula dan kecap, resiko gosong ya. Jadi bisa dilihat tuh bawahnya, ditengok-tengok, kalau sudah agak kecoklatan dibalik-balik. Biar rasanya enak banget, ini kita oles-oles bumbunya ya.
tuh. Jadi rasanya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikannya. Nah, ini dibalik ya, udah agak-agak lengket-lengket gitu, dibalik ya bagian badannya. Yang lainnya kita oles lagi. Ini saya ulangi sampai 3 kali. Tergantung Mams mau dioles sampai berapa kali, silahkan. Oke. Menurut saya ini rasanya sudah pas, manis, sedikit gurih, asin, dan benar-benar tidak ada rasa-rasa amis untuk ikannya, gitu ya. Nah, dibalik tuh udah lihat, udah bagus ya. Ini persis banget kalau kita makan ikan bakar di warung makan. Di sini banyak ya warung makan khusus ikan-ikan nila gini nih. Rasanya menurut saya lebih enak deh kalau bikin sendiri. Oke, ikannya udah matang, udah siap disajikan. Sekarang kita buat sambal matahnya. Ini versi sederhana aja ya. Sambal matahnya saya cuma iris-iris cabai rawit. Nah, ini kita iris tipis-tipis gitu ya. Terus kita iris semuanya. Oke, terus kemudian ada bawang merahnya sama kita iris tipis-tipis. Oke, diiris tipis-tipis aja gitu ya. Oke, bawang merahnya tergantung sesuai keinginan. Mau banyak, mau sedikit silahkan. Tapi biasanya orang lebih senang bawang merahnya banyak sama cabenya. Nah, ini daun jeruknya saya buang tulang punggungnya itu tuh. Nah, kita iris tipis-tipis kayak gini. Oke, diiris tipis-tipis kecil-kecil ya supaya kita makannya juga enak gitu dengan sambalnya. Terserah juga ya daun jeruknya mau seberapa. Ini saya pakai 4 lembar daun jeruk yang khusus masak gitu ya. Oke, yang terakhir pakai serai atau serai ya, sama diiris tipis-tipis gini. Nah, kalau ada yang suka mau pakai bawang putih boleh, silakan pakai bawang putih ya, tapi saya enggak, jadi saya mau pakai yang ini aja. Nah, ada yang versi juga mau bikin dabu-dabu atau mau pakai mata. Nah, kalau dabu-dabu nanti nggak disiram minyak panas, cuma dikasih perusan jeruk nipis aja gitu. Kalau saya mau disiram minyak panas gitu, jadi dia sedikit-sedikit layu dan baunya tambah harum gitu. Saya sengaja nggak bikin sambal yang pakai tomat diulek gitu, karena saya pengen poin cita rasa. Nah, ini ya, ini cuma saya siram pakai minyak sisa menggoreng ikan. Jadi tadi masih panas tuh, kita masak kayak gini. Terus tambahin tomat. Nah, tomat itu tomat segar. Dah, begini aja. Tambahin sedikit perasan jeruk nipis, garam, dan gula pasir. Kalau mau pakai penyedap silakan sedikit aja supaya rasanya balance. Oke, ini sambalnya sudah siap. Ini enak banget, sumpah ini enak banget. Oke, Mams, ikan bakar ala Solonya ya, ala restoran Solo ini udah jadi. Nah, kira-kira bentuk seperti ini Mam pengen nggak buat di rumah? Oke, nah kalau buat di rumah dijamin deh keluarga di rumah, suami, anak-anak tuh pasti suka. Ini cara buatnya gampang, bumbunya sederhana, dan rasanya juara banget Mams ya. Oke, terima kasih ya Mams ya. Silahkan nanti dicoba versi ikan bakar Solonya ini. Semoga Mams suka sama keluarga di rumah ya. Silahkan dicoba dan selamat menikmati makan siang dan makan malam. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalau yang belum subscribe boleh subscribe, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.